Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya. Hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama belajar dari Matius pasal 12 ayat 28 sampai yang ke-31. Matius pasal 12 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tingkatannya lebih tinggi daripada korban bakaran atau korban sembelihan. Jika kita hidup dikuasai oleh kasih, pasti kita akan hidup dengan menjalankan firman-firman Tuhan. Kita akan mampu hidup menjalankan ketetapan Tuhan karena kita memiliki kasih. Tuhan Yesus sangat menekankan tindakan mengasihi sebagai sesuatu yang utama. Karena pada dasarnya Allah itu adalah kasih adanya. Allah menciptakan dunia ini dengan kasih-Nya yang besar. Allah menciptakan semuanya, dunia dan segala isinya, terutama manusia, dengan kasih yang dari Allah. Allah melakukan semuanya itu atas dasar kasih-Nya yang begitu besar. Terutama kepada manusia. Allah menciptakan manusia istimewa. Dan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dan Allah rindu, kasih Allah yang besar juga ada dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah yang besar tampak nyata dalam kehidupan kita. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, segala yang dibutuhkan manusia, Allah sudah sediakan itu. Dan puncak dari kasih Allah yang besar kepada manusia adalah pada saat Allah melihat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa-dosanya. Maka Allah, Dia turun menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah wujud kasih Allah yang begitu besar kepada kita, manusia ciptaannya yang istimewa. Karena Allah ingin kasih Allah tidak terputus karena dosa-dosa manusia. Allah rindu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa diangkat kembali. Dan setiap manusia yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Seperti dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Tapi mari kita bersama-sama kembali mencermati ayat ini, supaya kita kembali ingat akan kasih Allah yang besar. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui ayat ini kita melihat betapa besar kasih Allah kepada setiap kita, manusia ciptaannya, yang setiap hari selalu berbuat dosa dan tidak bisa keluar dari kebiasaan dosanya. Itu sebabnya Allah berinisiatif untuk turun menjadi sama dengan manusia. Bahkan tidak cukup di situ, Allah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Asalkan kita mau percaya kepada kasih Allah yang besar, asalkan kita mau menjadikan Tuhan juru selamat pribadi kita, maka dosa kita yang begitu banyak sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan kasih Allah yang besar akan berlaku bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih Allah yang besar sungguh nyata dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus rindu setiap kita yang sudah menerima kasih Allah yang besar sebagai ucapan rasa syukur kita karena kasih Allah yang besar, pengorbanan Allah yang besar atas kita. Maka kita wajib yang pertama mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari kita yang sudah menerima kasih Allah yang besar, kita juga mau mengasihi Allah kita dengan semua yang kita lakukan, semua tutur kata kita, semua pikiran kita, semua tingkah laku kita. Mari kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita melakukan aktivitas kita, keseharian kita, baik di rumah, dalam pekerjaan, kita melakukan seperti untuk Tuhan. Karena kita menyadari kasih Tuhan yang besar atas kita, maka kita juga harus mampu bersyukur dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua, Tuhan rindu kita juga mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita. Kalau Tuhan saja mau mengampuni dosa kita yang begitu besar, dosa kita yang begitu banyak, maka Tuhan juga ingin kita mampu mengasihi saudara-saudara kita yang lain, sesama kita, dengan mau menerima kelemahan mereka, dengan mau mengampuni kesalahan saudara-saudara kita yang sudah menyakiti hati kita mungkin. Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita. Kalau Tuhan mampu, Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan juga rindu
kita mau mengasihi dan mengampuni saudara kita tanpa batas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak bisa menuntut orang lain mengasihi kita kalau kita tidak mau berbuat kasih terlebih dahulu. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk melakukan hal yang baik kepada kita. Tetapi Tuhan ingin kita melakukan terlebih dahulu. Seperti dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, kalau kita ingin orang lain mengasihi kita, maka Tuhan ingin lakukan itu terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Maka itu berarti kita sudah melakukan kasih seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka Tuhan juga ingin kita terlebih dahulu mengasihi kepada orang lain, sesama kita. Mari dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita sama-sama belajar melakukan kasih terlebih dahulu kepada sesama kita, karena itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang mengingatkan kami betapa besar kasih Allah kepada kami. Tuhan yang sudah mau menerima kami, Tuhan yang sudah mau berkorban untuk kami, dan Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa kami. Kami juga rindu menyalurkan kasih Allah kepada saudara-saudara kami yang lain. Kami rindu kami boleh berbuat kasih terlebih dahulu. Kami rindu kami mampu mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain, seperti Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mampukan setiap kami, sidang jemaat Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan yang besar, juga mampu dalam keseharian kami, dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami boleh selalu mengasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat beraktivitas dan jangan lupa lakukan segala sesuatu berdasarkan dengan kasih Allah yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.